Kita semua benci korupsi. Kita benci banget koruptor. Setiap kita dengar berita, baca berita, akan selalu ada kasus-kasus korupsi baru yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat Indonesia. Akan tetapi, kita tuh semua sebagai masyarakat Indonesia, sebagai masyarakat sipil, punya satu kesamaan. Kita benci koruptor yang benar-benar terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi. Dan gue sangat yakin dan statement gue sangat-sangat bold mengatakan bahwa Pak Tom Lembong bukan koruptor. Dan pada konten bahas kali ini kita akan ngomongin tentang kasus Pak Tom Lembong. Titik awal kasus Pak Tom Lembong ini bisa terjadi, teman-teman, kita harus mundur dulu ke 8 tahun ke belakang. Lebih tepatnya pada tahun 2015 dan juga tahun 2016, di mana pada tahun tersebut kan Pak Tom Lembong menjabat ya sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia di bawah pimpinan Pak Joko Widodo pada saat itu. Nah, pada tahun yang sama yaitu 2015 dan juga 2016, Pak Tom Lembong ini membuat kebijakan, teman-teman. Kebijakan yang dimana dia memberikan izin untuk melakukan import gula kristal mentah atau GKM sebanyak 105.000 ton gula kristal mentah. Di mana hal ini adalah kebijakan yang diambil secara objektif bagi gue. Karena kita bisa lihat secara objektif juga, teman-teman, bahwa Pak Tom Lembong ini dalam mengambil keputusan untuk menciptakan atau membuat kebijakan ini, itu berdasarkan masalah yang ada di lapangan itu sendiri. Karena pada tahun 2015 dan juga tahun 2016, gula pasir di Indonesia itu mengalami masalah di panen ya, dikarenakan pada tahun 2015 dan juga 2016 Indonesia dilanda oleh El Nino. Dan kita lihat dari sisi distribusinya pun bermasalah, teman-teman. Karena distribusinya tidak merata, sehingga banyak sekali wilayah-wilayah di Indonesia itu mengalami kenaikan harga gula pasir itu sendiri. Kita ambil contoh di NTT dan juga di Sulawesi, di mana di dua daerah ini distribusi tidak dapat dilakukan secara maksimal karena adanya masalah dalam infrastruktur yang menyebabkan distribusi gula pasir di dua daerah tersebut terhambat. Dan kita lihat di provinsi yang mayoritas masyarakat Indonesia berada, yaitu di Jawa, distribusi pun tidak dapat dilakukan secara maksimal karena banyak sekali hambatan. Sehingga daerah-daerah di Provinsi Jawa terdapat wilayah-wilayah yang mengalami kenaikan harga gula itu sendiri. Sehingga apakah pantas Pak Tom Lembong mengambil atau menciptakan, membuat kebijakan impor gula, memberikan izin impor gula? Tentu tepat, teman-teman. Karena terdapat masalah real yang ada di masyarakat, dan kalau kita lihat juga itu tuh terjadi pada ingin-ingin lebaran, teman. Pada masa-masa ingin lebaran yang tentunya konsumsi masyarakat Indonesia terhadap gula juga naik. Karena kalau lebaran kan pembuat kue banyak, makan makanan besar juga dilakukan oleh banyak sekali rumah tangga, sehingga wajar sekali jika memang Pak Tom Lembong mengambil keputusan untuk memberikan izin impor gula sebanyak 105.000 ton. Dilanjut juga, teman-teman, kita akan berusaha untuk menjadi objektif dalam menilai kasus ini. Dan kalau kita lihat datanya, teman-teman, pada tahun 2015 dan juga 2016, memang Indonesia ini mengalami penurunan stok gula pasir. Pada tahun 2015, stok Indonesia terhadap gula pasir yaitu berada di kisaran angka sekitar 949 juta ton atau 949 juta ton. Di tahun 2016 itu mengalami penurunan sekitar 200.000 juta ton, yang awalnya 949 juta ton, 949 juta ton, menjadi 729 juta ton. So, kalian bisa lihat bahwa memang Indonesia memerlukan kebijakan impor gula kristal mentah pada tahun 2015 dan juga 2016. Kalau kalian tidak merasa cukup dengan data yang gue berikan,
tahun 2016 dan juga tahun 2015, Indonesia itu hanya mampu memproduksi gula kristal atau GKM pada konteks ini hanya bisa memproduksi sebanyak 2,05 juta ton dengan kisaran kebutuhan nasional terhadap gula pasir yaitu 5,9 juta ton. Dan kita bisa lihat secara objektif juga bahwa memang produksi gula pasir di Indonesia itu sangat kurang. Lebih dari 50% kebutuhan nasional. Sehingga ini tuh meyakinkan diri gue bahwa memang, atau ini juga bisa meyakinkan diri teman-teman semua, bahwa memang Pak Tom Lembong ini mengambil atau membuat kebijakan hal ini dengan objektif. Dan kalau kita ingin lihat ini sebagai ranah kebijakan publik karena ini bersangkutan langsung dengan kebutuhan masyarakat, Pak Tom Lembong dalam membuat ini itu berdasarkan kepada pendekatan yang berbasis masalah dan juga pendekatan berbasis kebutuhan untuk membuat kebijakan izin impor gula kristal mentah. Kebijakan impor yang diambil atau yang dibuat oleh Pak Tom Lembong itu memang dikatakan tepat, teman-teman, untuk mengatasi masalah yang ada di Indonesia, terutama dalam konteks ini, yaitu distribusi gula dan juga ketersediaan gula pasir di Indonesia. Akan tetapi, ada beberapa sedikit kesalahan yang dilakukan memang oleh Pak Tom Lembong. Akan tetapi sebelum kita ke sana, kita harus tahu dulu bahwa memang pada tahun 2015 dan juga 2016, BUMN itu tidak bisa melakukan impor dengan segala alasan dan juga segala aturan. Akan tetapi, di dalam aturannya boleh melibatkan sektor swasta. Akan tetapi juga dalam melibatkan sektor swasta diperlukan surat rekomendasi langsung dari Kementerian Perindustrian. Nah, di dalam persidangan tersebut, Pak Tom Lembong tuh bilang bahwa dia atau beliau ini sudah melakukan koordinasi, sudah melakukan rekomendasi juga terhadap kementerian-kementerian yang bersangkutan terhadap impor gula kristal ini. Akan tetapi, Pak Tom Lembong ini melakukannya tidak formal. Dan untuk bisa import gula secara aman, secara administratif, itu memang diperlukan surat rekomendasi formal langsung dari Kementerian Perindustrian. Dan untuk pada pembahasan ini, kita harus mengakui juga secara objektif bahwa Pak Tom Lembong memang melakukan kesalahan secara administratif. Akan tetapi, kesalahan administratif yang dilakukan oleh Pak Tom Lembong bukan berarti hukuman yang diberikan oleh hakim kepada Pak Tom Lembong itu sebagai pelaku dari korupsi. Karena kita juga semua tahu bahwa Pak Tom Lembong tidak mengambil keuntungan sedikit pun. Pak Tom Lembong tidak menikmati hasil dari kebijakan yang ia buat. Dan tentunya dia tidak memperkaya diri sendiri. Akan tetapi hakim merasa bahwa dia memperkaya orang lain, yaitu 8 sektor swasta yang dijadikan rekanan oleh Pak Tom Lembong dalam melakukan import gula kristal mentah. Bayangkan teman-teman, kalian membuat satu kebijakan secara objektif, kalian membuat satu kebijakan untuk membantu menstabilkan harga gula yang ada di masyarakat, akan tetapi kalian dicap sebagai koruptor dikarenakan kalian melakukan kesalahan administratif. Is that sucks to you? Because it sucks for me. Dan tentang apa yang gue sampaikan mengenai Pak Tom Lembong tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari kebijakan yang ia buat, itu sudah menjadi fakta persidangan, teman-teman. Itu sudah dikatakan oleh hakim bahwa memang betul Pak Tom Lembong itu tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari kebijakan yang ia buat. Ia dicap sebagai koruptor dikarenakan dia memperkaya pihak lain, yaitu sektor swasta, bukan BUMN. Dan hal itu pun menjadi masalah sebenarnya, teman-teman. Karena di dalam dakwaannya dikatakan bahwa swasta nih ngejual kan ke pemerintah karena mereka mengolah
hasil impor yaitu gula kristal mentah menjadi gula pasir, itu kan ada proses tuh. Dan swasta ini menjual ke pemerintah dengan selisih 100 perak. Jadi mereka ini menjual kepada pemerintah dengan harga 9.000. Di mana sektor swasta ini membeli ke satu negara tersebut karena impor, mereka mendapatkan harga per kilo atau per apa gue lupa, itu 8.900. Hanya dengan selisih harga 100 perak itu bisa menjadi masalah. Padahal kita tahu dalam proses barang mentah menjadi barang jadi, itu kan ada prosesnya dan proses tersebut dihargai 100 perak oleh sektor swasta kepada negara. Dan negara menjadikan itu masalah. Apakah gue rasa itu kejanggalan? Tentu kejanggalan, teman-teman. Karena barang mentah menjadi barang jadi, itu kan salah satu hal yang sangat digembor-gemborkan oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Hilirisasi tentunya. Dari barang jadi, dari barang mentah, dengan proses menjadi barang jadi dengan value yang lebih tinggi, harga yang lebih tinggi, lebih valuable. Ya, ini dalam konteks ini gula mentah menjadi gula pasir dengan proses segala macam dihargai 100 perak dijual ke pemerintah. Akan tetapi itu menjadikan masalah yang memperberat Pak Tom Lembong. Tentunya di dalam proses apapun deh, dalam proses apapun, kalian mungkin ada pelaku bisnis di sini, dalam proses apapun itu kan ada proses. Dan proses itu membutuhkan teknologi, membutuhkan alat, membutuhkan sumber daya manusia. Dan itu kan pasti ada cost-nya, pasti ada biayanya. Ada gaji, ada biaya perawatan, biaya operasional. Kan itu dihitung dong, tidak mungkin nggak dihitung. Sehingga hal yang tersebut wajar jika memang diberlakukan gitu loh. Karena dari 8.900 menjadi 9.100 peraknya ini kan bisa dikatakan sebagai biaya operasional atau bahkan yang lain-lain. Akan tetapi menjadi masalah. Fakta persidangan yang lain, teman-teman, ditemukan bahwa memang Pak Tom Lembong ini tidak memiliki mens rea. Dari informasi yang gue dapat, teman-teman, mens rea ini kan niat jahat ya. Dan jika ada seseorang melakukan tindak kejahatan tanpa adanya niat jahat, itu bukan berarti mereka tidak mendapatkan hukuman. Mereka akan tetap mendapatkan hukuman, hanya saja hukumannya berbeda dengan seseorang yang memiliki mens rea dalam melakukan tindakan kejahatannya. Gue analogikan seperti ini. Ada rumah gue kebakar, let's say, secara tidak sengaja. Ya. Dan karena ketidaksengajaan tersebut, rumah gue membakar rumah tetangga. Gue tetap dihukum, akan tetapi hukumannya beda dengan orang yang sengaja membakar rumahnya agar terbakar tuh rumah tetangga. Beda. Jadi mens rea memang dari informasi yang gue dapat tidak membebaskan orang dari hukuman. Hanya saja berbeda lah hukumannya dengan orang yang memiliki mens rea. Dan Pak Tom Lembong itu tidak memiliki mens rea, teman-teman. Dia tidak memiliki mens rea, niat jahat, tidak ada unsur kesengajaan di sana. Pak Tom Lembong pun tidak mengambil keuntungan di sana. Dituduh memperkaya orang lain, dicap koruptor. Sucks, isn't it? Ini adalah kekhawatiran gue untuk hukum Indonesia masa depan. Apa dampak hal ini terhadap Indonesia itu sendiri? Ada satu hal yang ingin gue sampaikan ke teman-teman bahwa kita tuh harus benar-benar kritisi kasus ini. Kenapa? Karena ini berbahaya bukan hanya untuk para pejabat tapi juga untuk masyarakat sipil, teman-teman. Jika memang Pak Tom Lembong melakukan ini 8 tahun yang lalu dan baru menjadi masalah setelah 8 tahun tersebut, maka para pejabatlah yang harusnya takut. Karena bayangkan jika kalian membuat kebijakan yang terdapat kesalahan di situ, kalian bisa menjadi orang yang duduk di balik jeruji besi, atau kalau kita bisa sebut Pak Tom Lembong selanjutnya. Dan tentunya ini akan membuat takut para orang-orang yang memang beneran kompeten, beneran pintar untuk duduk di kursi jabatan-jabatan pemerintah. Hanya karena kesalahan administratif sedikit saja, yaitu satu surat rekomendasi formal dari Kemenperin, bisa buat kalian dipenjara. Pejabat-pejabat. Inilah kenapa bahwa para pejabat-pejabat harusnya yang takut terhadap kasus ini. Dan untuk masyarakat, teman-teman,
Pak Tom Lembong adalah mantan menteri. Pak Tom Lembong adalah mantan orang kepercayaannya Pak Jokowi. Pak Tom Lembong telah menuliskan naskah pidato Pak Jokowi yang disampaikan di banyak sekali tempat yang terhormat tentunya bersama negara-negara lain. Dan bisa terjadi seperti ini. Pak Tom Lembong memiliki power, memiliki relasi, dia memiliki uang, aja bisa kena. Apalagi kita sebagai masyarakat yang tidak punya relasi terhadap kekuatan sebesar Pak Tom Lembong, tidak memiliki experience sebesar Pak Tom Lembong. Kan logikanya, Pak Tom Lembong aja sebagai orang mantan kepercayaan, mantan orang terpercaya seorang presiden bisa kena, apalagi kita sebagai masyarakat sipil gitu loh. Dan tentunya dampaknya adalah ada ketidakpastian hukum, teman-teman. Kalau kayak gini, ada hal yang kita harus takuti, yaitu di saat hukum itu tidak berdiri secara independen lagi. Terlalu banyak intervensi kekuatan politik di sana. Dan ini akan menjadi berbahaya buat kita semua. Bukan hanya bagi pejabat, tapi juga sebagai kita. Terutama gue, karena ya gue melakukan ini juga gitu. Gue juga sebagai orang yang suka bersuara gitu loh. Dan ya teman-teman, di saat Pak Tom Lembong melakukan banding, Pak Tom Lembong bisa mendapatkan keadilan yang seharusnya Pak Tom Lembong dapatkan. So ya, teman-teman semua, gue Rangga Susena dan gue akan akhiri konten ini. So ya, I see you in the next content. Ciao.